Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin untuk pagi hari ini, kami akan melaksanakan pemaparan atau presentasi. Itu khususnya dengan materi database management system. Baik, untuk kelompok kami sendiri, itu terdiri dari 8 orang. Itu yang pertama ada saya sendiri, Aditya Antomarta. Lalu ada Agung Widi Nugroho, Ahmad Akbar Robani, Arif Akbar Abimanyu, Ananta Akhil Tarik, Anggun Wijayani, Cantika Floranako, dan Dwiki Bahtiar Sugiyarto. Baik, setelah ini akan dilakukan pemaparan bagi rekan-rekan kelompok 2 dapat langsung melakukan pemaparan. Terima kasih. Latar belakang. Perkembangan teknologi berkembang secara terus-menerus dan terus berevolusi hingga sekarang. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka pola pikir yang dimiliki masyarakat juga ikut berkembang. Masyarakat modern saat ini menuntut semua urusan dalam pekerjaan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan. Mengingat peradaban manusia telah memasuki tahapan baru yaitu masyarakat informasi, yang pastinya menghasilkan suatu data berbasis elektronik atau data elektronik. Sebuah data jika tidak diolah dengan baik dan benar, maka hanyalah akan menjadi sebuah data biasa. Namun apabila data atau informasi tersebut dikumpulkan, diproses, diolah, dan didistribusikan, maka dapat dijadikan sebuah dasar serta menjadi sebuah informasi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Agar suatu database yang efektif dapat dibangun, diperlukan pengetahuan dasar tentang database dan juga sistem manajemen basis data. Konsep basis data. Database atau basis data adalah suatu kumpulan data yang terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Pemanfaatan basis data yang pertama adalah ada sebagai salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua adalah menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang ketiga ada mengurangi duplikasi data. Yang keempat ada hubungan data dapat ditingkatkan. Yang kelima adalah manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah. Dan yang terakhir adalah efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Selanjutnya, sistem basis data merupakan sekumpulan basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personal-personal yang merancang dan mengelola basis data serta sistem komputer untuk mendukungnya. Dengan demikian, sistem basis data mempunyai beberapa elemen penting, yaitu basis data sebagai inti dari sistem basis data, perangkat lunak untuk mengelola basis data, perangkat keras sebagai pendukung operasi pengolahan data, serta manusia yang mempunyai peranan penting dalam sistem tersebut. 2. Sejarah Database Management System. Pada awal tahun 1960, Charles Bachman di perusahaan General Electric mulai mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Dasar untuk model data jaringan dibentuk lalu distandarisasi oleh Conference on Data System Language atau CODASIL. Yang selanjutnya, pada akhir tahun 1960, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi, yaitu Information Management System (DBMS). IMS dibentuk dari representasi data pada kerangka kerja yang disebut model data hierarki. Selanjutnya, pada tahun 1970, Edgar Codd di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Selanjutnya, pada tahun 1980, model relasional menjadi paradigma DBMS yang paling dominan. Selanjutnya, pada tahun 1980, bahasa query SQL dikembangkan untuk basis data relasional sebagai bagian dari proyek sistem R dari IBM dan diadopsi oleh American National Standards Institute, yaitu ANSI, dan International Standard Organization atau ISO. Pada awal 1990, banyak bidang sistem basis data yang dikembangkan.
Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks. Baik, yang berikutnya, pengertian Database Management System. Database Management System atau DBMS adalah suatu perangkat lunak atau software yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat suatu sistem basis data atau yang biasa disebut dengan database. Perangkat lunak ini bekerja dengan cara memanfaatkan data-data untuk dapat mendukung proses pembuatan sekaligus pemeliharaan dari suatu aplikasi yang memegang digunakan oleh perusahaan yang memanfaatkannya. Database Management System pada dasarnya lebih berfokus pada pengelolaan data dengan jumlah yang besar. Sistem ini juga berguna sebagai perantara antar pengguna dan database. Dalam pemanfaatannya, secara nyata DBMS ini menggunakan database yang sudah ada dan kemudian akan diterjemahkan secara langsung menjadi perintah. Fungsi DBMS. Yang pertama, mengelola pendefinisian data. Yang kedua, menangani permintaan-permintaan dari pemakai untuk mengakses data. Yang ketiga, memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh DBA. Dan yang keempat, data recovery dan concurrency. Dan yang kelima, menyediakan data dictionary. Dan yang terakhir, menangani untuk kerja dari semua fungsi seefisien mungkin. Baik, yang berikutnya kelebihan dan kekurangan DBMS. Yang pertama, MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DNMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Kelebihan MySQL antara lain free atau bebas di-download, stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dukungan dari banyak komunitas, kemudahan manajemen database, mendukung transaksi, dan perkembangan software yang cukup cepat. Selanjutnya, Oracle. Oracle adalah Relation Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat bekerja di lingkungan klien atau server pemrosesan terbesar. Yang kedua, menangani manajemen space dan basis data yang besar. Yang ketiga, mengandung akses data secara simultan. Yang keempat, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi. Yang kelima, menjamin ketersediaan yang terkontrol. Yang keenam, lingkungan yang terreplikasi. Yang ketiga, VReBID. VReBID juga disebut VReBID SQL, adalah sistem manajemen berbasis data relation yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. Kemampuan dan kelebihan VReBID. Yang pertama, VReBID support dengan transaksi layaknya pada database komersial lainnya. VReBID menggunakan sinteks standar untuk menciptakan suatu foreign key. Yang kedua, VReBID support store prosedur dan trigger dengan bahasa yang standar sehingga tidak akan membingungkan bagi Anda yang ingin belajar. Yang keempat, Microsoft SQL Server 2000. Microsoft SQL Server 2000 adalah perangkat lunak Relation Database Management System atau RDBMS yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai data yang cukup besar. Selain itu, SQL Server memiliki tingkat keamanan tinggi dan adanya fitur backup, rollback, dan recovery data. Yang kelima yaitu VisualFox Pro 6.0 pada jadi VisualFox Pro pada tahun 1995.
Visual Fox Pro 6.0 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan produk desktop atau klien atau server, dan juga dapat membangun aplikasi yang berbasis web. Kelebihan dari Visual Fox Pro 6.0 yaitu yang pertama simple, kemudian fitur lengkap, mempunyai database sendiri yaitu DBF, akses ke database internal sudah mudah, dinamis, akses ke library eksternal mudah, sederhana, kemudian yang terakhir yaitu tidak memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi. Keenam, merupakan program add-ins, yaitu program terpisah yang langsung terdapat pada Bornald Delphi. Kelebihan dari database desktop Paradox yaitu yang pertama, programmer tidak perlu install database lagi saat Delphi sudah ada, karena database Paradox dan pengolahnya database desktop merupakan bawahan dari Delphi itu sendiri. Kemudian data relatif kecil, sudah di-copy, cocok untuk belajar, database gratis atau tidak dibeli, cocok untuk desktop single user. Kemudian komponen database management system. Yang pertama, database manager. Pada komponen ini yaitu dapat menyediakan suatu interface antar data low level yang ada pada setiap basis data dengan sebuah program aplikasi dan juga pada query yang akan diberikan ke sebuah sistem. Kemudian yang kedua yaitu file manager. File manager merupakan komponen yang dapat mengelola ruang yang ada pada untuk mempresentasikan sebuah informasi yang telah disimpan pada sebuah disk. Selanjutnya adalah query processor. Pada komponen DBMS yang satu ini dapat berfungsi sebagai menerjemahkan sebuah perintah ke dalam bahasa query ke sebuah instruksi low level dan dapat dimengerti oleh database manager. Yang keempat adalah DDL compiler. DDL compiler ini adalah sebuah komponen yang dapat mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sebuah kumpulan tabel yang telah mengandung sebuah metadata. Yang kelima adalah DML compiler. DML compiler ini merupakan komponen yang dapat mengkonversi sebuah perintah dari DML yang nantinya akan ditambahkan ke sebuah program aplikasi ke pemain prosedur normal pada bahasa induk. Yang keenam adalah dictionary manager. Dictionary Manager ini adalah sebuah komponen dari DBMS yang dapat mengatur akses dan memelihara data dictionary. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari database management system. Yang pertama adalah kelebihan dari database management system. Yang pertama, dapat membantu dalam menetapkan standarisasi. Yang kedua, menjaga sebuah keamanan. Yang ketiga, meningkatkan pada pemeliharaan data. Yang keempat, meningkatkan sebuah konkurensi. Yang kelima, dapat digunakan untuk backup. Yang keenam, dapat memperbaiki sebuah integritas data. Yang ketujuh, dapat memberikan data-data yang konsisten. Dan yang kedelapan, user database management system dapat memakai data secara bersamaan. Kekurangan dari DBMS yaitu yang pertama, penggunaan dari sebuah DBMS dinilai cukup rumit. Yang kedua, untuk dapat menggunakan DBMS akan dikenakan biaya yang cukup mahal. Yang ketiga, pada sebuah DBMS akan memiliki kompleksitas yang dinilai cukup besar. Dan yang terakhir, kekurangan dari DBMS yaitu apabila performanya menurun, maka akan mengakibatkan kegagalan yang lebih besar lagi. Bab 3, penutup. Kesimpulan, database adalah suatu kumpulan data yang diolah oleh suatu organisasi dengan struktur atau metode pengelolaan tertentu yang memiliki kegunaan tertentu. Berdasarkan database, inilah kemudian diciptakannya DBMS dengan tujuan mencegah adanya kekacauan sebagai akibat dari pengolahan data dalam jumlah yang besar. DBMS atau Database Management System adalah suatu perangkat lunak atau software yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat suatu sistem basis data atau yang biasa disebut dengan database. DBMS berfungsi untuk mengolah suatu basis data pada suatu organisasi. Terdapat setidaknya 6 jenis software DBSM yang terdiri dari MySQL, Oracle, Firebird, Visual Fox Pro pada tahun 1989 dan database desktop Paradox. Setiap jenis software DBSM ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain jenis, DBSM juga memiliki 6 macam komponen pembangun yang terdiri dari Database Manager, File Manager, Query Processor, DLL Compiler, DML Compiler, dan Dictionary Manager. Secara umum, kelebihan dari DBSM adalah dapat mengelola
database dengan volume besar secara struktur dan baik. Walaupun demikian, DBMS juga memiliki kekurangan seperti biaya yang mahal, proses penggunaan yang cukup rumit, dan sebagainya. Saran, setiap organisasi yang memiliki suatu database dalam volume yang besar sebaiknya menggunakan DBSM untuk mengelolanya. Karena dengan DBSM setiap user tidak lagi diperhadapkan pada kerumitan dan detail bagaimana data direkam dan dipelihara, melainkan dapat mengakses data secara efisien dengan ketersediaan interface pada DBMS itu sendiri. Baik untuk pemaparan yang sudah dilakukan, ini merupakan daftar pustaka atau referensi-referensi yang kami gunakan guna untuk menyusun makalah serta presentasi pada kesempatan ini. Baik, saya kira itu saja untuk presentasi pada kesempatan ini. Maka presentasi ini ditujukan untuk pemenuhan nilai tugas khususnya di mata kuliah manajemen dan teknologi. Baik, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.